Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini dalam fase kehidupan akan dinilai dari 4 keadaan. Yang pertama, fase yang paling bawah, orang dari jahat menuju tidak jahat. Jadi sekarang kerja kita adalah mencoba merekapitulasi kejahatan-kejahatan apa yang masih bersambung kepada perbuatan kita atau masih kita kumpulkan, dan sekarang kita sedang pelan-pelan memisahkan diri dari kejahatan-kejahatan itu. Jadi kejahatan itu juga bisa 3 teremnya. 1 jahat besar, 2 jahat yang kecil, ya 3 kesia-siaan. Jadi sia-sia itu juga kejahatan sebenarnya. Jadi kalau mau jadi orang yang bermanfaat, kurang-kurangi sia-sia. Apa yang sia-sia? Yang sia-sia itu adalah hampa pada nilai, hampa pada manfaat, hampa pada tujuan. Itulah sia-sia. Apa kira-kira contohnya, Ustaz? Tidak bisa ada spesifik contohnya. Kitalah yang mencoba melihat ritmenya. Tapi yang paling sederhana misalnya, kalau dalam kitab-kitab akhlak atau tasawuf itu mengatakan orang yang tidur terlalu lama sia-sia. Karena hampa manfaat, hampa tujuan, ya hampa nilai, maka dia menjadi sia-sia. Sia-sia itu tak ada hukumnya. Hukum dasarnya mubah, boleh. Tapi bisa menjadi makruh. Apa hukumnya tidur bagi orang yang capek? Mubah, boleh. Dan itu menjadi fitrah, namanya capek, ya pasti tidur. Tapi kalau tidur dalam rangka malas-malasan, disinilah letak menjadi subhat. Ya, sesuatu yang sia-sia. Yang ingat, kalau sia-sia itu berkepanjangan kita pelihara, bisa menjadi makruh. Lebih baik ditinggalkan walaupun tidak berdosa kalau dikerjakan. Akan menjadi haram bila mana yang sia-sia itu merusak ketaatan kita kepada Allah. Ya, gara-gara tidur, malas-malasan, tinggal sholat, berarti tidurnya bisa berdosa. Nah, ini maksudnya begitulah cara kita merekapitulasi kemampuan kita menjauhkan jarak dari diri kita dari dosa tadi. Ini memang harus menjadi kekuatan kepada kita. Karena kita ini diberi kemampuan, Bapak Ibu. Kemampuan kita ini yang paling spesifik adalah diberi Allah akal. Dan akal itu tugas dasarnya adalah al-furqan bainal haq wal batil, membedakan antara yang benar dan yang salah. Akal kita ini sangat mudah memverifikasi mana yang benar, mana yang salah. Apa hukumnya tidak mengerjakan tugas dan memilih untuk malas-malasan padahal tugas itu wajib dikerjakannya? Kita mampu menjawabnya, tidak boleh. Nah, pertanyaannya, jawaban itu seimbang enggak dengan perbuatan kita? Nah, tinggal begitu nih sekarang untuk merekapitulasi itu. Nah, Bapak Ibu, inilah kerja kita di tahap 1. Jadi kan tadi ada 4 nih saya katakan. Tahap 1 adalah memastikan diri kita berhenti dari kejahatan. Meskipun orang yang tidak jahat belum tentu baik. Nah, karena jahat itu berbeda dengan kebaikan. Jadi ada orang bilang gini, Ustadz saya ini tidak mabuk Ustadz. Saya nggak mabuk lagi Ustadz. Dulu pernah, sekarang udah nggak mabuk lagi. Tapi sholat juga enggak gitu. Nah, sama aja, itu yang saya katakan tadi. Belum tentu orang tidak jahat itu baik. Belum tentu. Nah, maka kita masuklah kepada fase yang kedua. Setelah kita berhasil merekapitulasi kejahatan, lalu memisahkan satu-satu. Ya meskipun ada yang belum bisa berpisah dari kita, pasti itu. Ya, kenapa? Karena kejahatan yang sir, yang rahasia, yang kecil, sulit itu hilang dari diri kita. Sama itu kayak kalau kita makan
mie ayam gitu ya, ketumpahan kuahnya. Ya mungkin mie yang tertumpah bisa kita singkir. Tapi bekas daripada kuahnya tadi itu sulit, Pak. Harus bolak-balik direndam, bolak-balik dulu diberi deterjen ya, baru dia kehilangan. Nah, inilah kira-kira filosofinya. Tapi yang tak boleh adalah tidak membersihkan. Nah, sama apalagi baju putih. Ya, begitu dipakai kelihatan sama teman-teman di kantor. Tuh kemarin ketumpahan mie mie ayam ya, makanya masih kelihatan. Berarti nyucinya enggak serius. Kalau nyucinya serius pasti 2 kali cuci aja sudah hilang. Nah, apa kira-kira energinya? Setelah tadi merekapitulasi, maka energinya adalah taubat. Itu sebenarnya kendaraan dasarnya taubat, istighfar ya. Instrumennya taus. Makanya kalau ditanya bagaimana cara membuat setan itu gondok dengan kita. Tahu gondok, Pak? Gondok itu apa ya? Gedek lah gitu ya kira-kira. Gedek. Bagaimana membuat setan itu gedek dengan kita? Sering-sering ta'awuz, mengucapkan auzubillah. Jadi cara manusia membuli setan itu adalah sering mengucapkan auzubillah. Itu cara kita membuli setan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biasanya akan terdeteksi lah kira-kira apa yang mau dikerjakan tapi nggak jadi, akhirnya nggak jadi. Apa yang mau dikerjakan akhirnya nggak jadi. Nah, alhamdulillah kalau atas bantuan Allah. Kenapa kita bilang bantuan Allah? Karena memang Allah yang memudahkan. Aturannya hari ini, kita ini punya 3 dosa yang harus kita kerjakan. Tapi alhamdulillahnya sampai kita menjelang tidur nanti, tidak jadi 3 ini. Meski sudah diniatkan. Nah itu. Itu harus bersyukur kepada Allah. Karena kita ini punya potensi mengerjakannya. Apa potensinya? Tadi itu Allah kasih akal, yang akal ini kerjanya sangat objektif. Dia ini bisa melakukan 2 keadaan. Ya, memberi alasan pada 2 keadaan. Bisa buat baik, bisa juga buat jahat. Bahkan dalam keadaan baik kita bisa jadi orang jahat. Bisa, Bang, ya. Siapa itu orang yang berbuat baik tapi dengan keadaan yang jahat? Kalau bicara yang rahasia, yang kecil-kecil. Orang sholat tapi niatnya sombong, kira-kira gitu ya. Orang infak dan sedekah tapi masih menghina. Makanya itu sebaik-baik orang yang berinfak dan sedekah itu jangan menghina. Asik kau aja yang minta. Muak kali aku nengok kau, asik kau aja. Jadi kan kadang-kadang suka kita ceroboh, sembrono mengomentari sesuatu. Ya, hati-hati, sebenarnya sebaik-baik orang yang berinfak dan sedekah itu adalah orang yang membaguskan lisan. Karena kadang-kadang dia berhasil menerima sedekah kita tapi tersakiti hatinya sebab penghinaan yang kita lisankan kepada dirinya. Nah, ini yang gini-gini, makanya kita sering berada pada kebaikan yang sekaligus kita masih saja berada pada zona yang jahat tadi. Makanya kalau meminjam syair ya, inspirasi dari Al-Junaid ya, dalam satu syair yang panjang tuh dia katakan begini. Akan sulit engkau terjatuh sebab batu yang besar. Perjalananmu akan diawasi oleh mata yang akan terus mengamati mana yang membuat engkau terjatuh dalam perjalanan itu. Tapi yang sering membuat engkau terjatuh adalah batu-batu kecil yang kurang awas engkau melihatnya. Dan bahkan bila mana batu-batu kecil dan kerikil itu tidak ada, sering keawasanmu hilang karena sebab tidak berhasil meyakini bahwa kaki harus seimbang berjalan. Karena jalan tidak sama ritmenya, ya kadang-kadang yang licin, kadang-kadang nggak ada batunya, Pak, kerikil juga nggak ada, cuman karena licin ya akhirnya terpleset juga, ya. Nah yang gitu-gitu juga, makanya hati-hati, sering kita kecolongan justru bukan pada dosa-dosa besar, Pak. Kita kecolongan justru sering pada hal-hal yang kecil. Yang kecil ini kalau kita bereskan, sebenarnya kita akan menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan banyak orang. Makanya kan kalau kita buka kitab-kitab adab gitu ya. Ya, membiasakan mengucap terima kasih gitu ya. Memuji orang ya, memberi respon yang positif kepada setiap keadaan. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang bisa menyempurnakan banyak keadaan. Itu kalau kita pergi ke restoran, Pak. Sebenarnya kan kalau kita dihidang, memang tugasnya pelayan menghidang kita.
Nah, sekarang apa yang membuat itu menjadi jauh lebih sempurna? Kalau kita menjadikan ucapan terima kasih sebagai penutup dari kesempurnaan pelayanan tadi itu. Misalnya yang gitu-gitu, tapi kan kita sering merasa bahwa memang udah tugas dia ya begitu ya. Udah tugas dia ya begitu. Sama tuh yang sering di tengah masyarakat. Kenapa Anda buang sampah sembarangan? Lalu dia jawab, apa kerjaan tukang sampah Pak kalau bukan mengutip sampah? Nah, logikanya masih gitu. Padahal kan kenapa ada tukang sampah? Karena attitude kita masih berantakan. Harusnya tukang sampah udah nggak ada lagi karena kita sudah sadar bahwa kita buang sampah pada tempatnya. Tapi karena memang kita masih di bawah arus, sehingga akhirnya ada tukang sampah. Jadi kan kadang-kadang logikanya yang nggak benar. Nah, inilah yang menjadi kekuatan bagi diri kita untuk memahami ritme nomor 2 tadi itu. Ya, dari jahat menjadi tidak jahat. Nah, sekarang masuk yang nomor 2. Kalau sudah tidak jahat, belajarlah menjadi orang baik. Kebaikan apa? Nah, kebaikan ini ada 2 kontrolnya, alat ukurnya ada 2. Satu, kebaikan yang diperintah oleh Allah secara vertikal namanya hablum minallah. Apa itu? Semua syariahnya Allah. Ada sholat, ada puasa, ada zakat ya kalau bicara rukun Islam ya. Kalau bicara pada hubungan muamalah ya semua interaksi kita di tengah masyarakat Pak. Secara personal. Kadang-kadang orang hanya bisa melihat kita sebagai orang yang hanya dihormati tapi tidak diteladani. Itu hati-hati Pak. Itu kita kasihan Pak. Coba kita tanya sama anak kita. Dia itu melihat kita sebagai orang yang dihormati kah atau diteladani? Ya, jangan-jangan dia hanya menghormati kita tapi sudah tak berhasil meneladani. Padahal Rasul itu memerintahkan keteladanan Pak. Uswatun hasanah. Jadi kehebatan Rasul ya, saya justru mengatakan keunikan yang tidak bisa dimiliki oleh banyak orang. Orang-orang Arab, khususnya di Madinah waktu itu, akan sangat gembira bila mana berjumpa dengan Muhammad Rasulullah. Walaupun dia bukan Muslim, ada kesejukan hati yang nggak berhasil diceritakan. Tapi kalau ketemu aja gitu, kok kayaknya apa ya? Ada prestis yang dirasakan. Nah, sampai begitulah keteladanan Rasulullah menghipnotis atau menginspirasi banyak orang dan banyak keadaan ketika itu. Ya, sampai-sampai ada hadis tentang tabiatnya Rasul katanya tuh ya, walaupun hadis ini kita jadikan saja sebagai paham tentang bagaimana kekhususan Rasulullah. Rasul itu kalau berjalan tuh dalam sebuah hadis disebut itu awan selalu melindungi dia itu. Jadi Rasul itu tidak pernah kepanasan itu. Jadi kemana dia berjalan pasti awan. Walaupun hadis ini tidak usah dilihat sebagai hal-hal yang mistis, enggak. Dilihat saja bahwa itulah khususiyahnya Rasulullah SAW, perbedaan dia dengan diri kita. Sampai begitu. Ya kalau istilahnya orang-orang makrifat katanya bahkan awan pun itu sangat gembira bersua, berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Sampai begitulah kira-kira tafsirannya para ahli ma'rifah untuk melihat itu. Bapak Ibu, nah belajar menjadi orang baik, energi vertikalnya adalah belajarlah menjadi orang yang tidak meninggalkan perintah. Ya itu kalau mau dibangun filosofinya Pak. Sholat itu kalau nggak bisa berdiri ngapain Pak? Duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring juga nggak ada kemampuan, menggerakkan indrawi. Ya mata itu kalau guru saya dulu ngajar tuh, kalau dia tangan juga payah bergerak. Mata itu kedip 1 dianggap ruku, kedip 2 dianggap tidak, kira-kira gitu ya. Tahu nggak kira-kira maksudnya apa itu? Maksudnya adalah jangan tinggalkan sholat. Itu maksudnya Pak, nggak ada yang lain. Tidak ada alasan yang sangat rasional untuk Anda meninggalkan sholat, nggak ada. Selama engkau masih sadar, apalagi alasannya banyak kerjaan. Alasannya bad mood, itu pula itu alasannya. Aku lagi bad mood ini malas sholat, waduh bahaya. Berarti Anda fasik. Maaf ya, harus begitu kita menghakimi diri kita sendiri. Saya fasik. Kenapa Anda fasik? Karena saya masih meninggalkan sholat dengan sadar sebab urusan-urusan yang remeh. Ya, jadi nggak boleh kalau lagi suntuk jangan tinggalkan sholat. Nah, kenapa? Karena hati-hati di situ alat ukur kita di hadapan Allah. Nah sekarang kita masuk kepada hablum minan nas. Bagaimana interaksi menjadi orang baik pada ruang sosial. Hablum minan nas. Nah disinilah alat ukur kita Pak. Kalau kita orang-orang yang bekerja ini Pak.
Ya, salah satu interaksi yang nggak boleh kita tinggalkan adalah berbuat baik dengan kemampuan, dengan harta, dengan akses. Saya ajak dengan akses, Pak. Ini sampai cerita yang sederhana ya, Pak. Ya. Datang orang di dekat rumah kita bilang, "Bang, carikanlah aku kerjaan, Bang." Kira-kira gitu. Kan selalulah kita ngadapi orang yang gitu-gitu ya. "Bang, carikanlah aku kerja, Bang." Sebenarnya kita punya akses. Tapi karena kita anggap dia juga bukan saudara, bukan keluarga, bukan siapa-siapa. Nah, hati-hati. Di sini letak keterujian belajar menjadi orang baik. Ya. Tiba-tiba dengar tempat isi ulang air galon di dekat kantor kita, cari orang, kasih tahu. Nah, Anda lamar sana. Atau ada dengar informasi serius, Pak. Jadi yang begitu-gitu itu kita harus inklusif, tidak boleh eksklusif. Karena kita akan ada saatnya justru kita pula yang sedang membutuhkan bantuan dari orang lain. Dan saat itu kita diuji untuk urusan-urusan yang begitu dan orang akan diuji untuk urusan-urusan begitu. Jadi tidak boleh eksklusif pada ruang muamalah. Ya, sampai pada hal-hal yang sederhana. Disitulah belajar menjadi orang baik. Belajar menjadi orang baik itu kan gini, memisahkan antara apa yang kita buat dengan apa yang harusnya kita dapatkan. Memisahkan antara apa yang kita buat dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan pujian pun gak kita dapatkan. Kadang-kadang Pak, kita dapat celaan. Ya, tengoklah abang tuh, awak minta kerja sama dia cuma di tukang galon yang dikasihnya. Padahal dia kerja di Pelindo. Lagi-lagi tetap kita kena fitnah, Pak. Padahal udah kita kasih aksesnya untuk dia bekerja, ya enggak apa-apa. Dan memang itu yang selalu dialami Rasul. Ya, kalau dalam kehidupannya yang baik dia ceritakan, dapatnya fitnah. Lalu Rasul kelihatan tidak melakukan sesuatu, ya tetap fitnah juga. Ya kalau kita memang mengerjakan sesuatu harus dengan ritme dan kepentingan orang, nggak pernah ada benarnya ini perbuatan kita ini. Ya, awak ajan salah, nggak ajan awak salah juga. Kenapa kok nggak ajan? Udah masuk waktu nggak ajan kau. Begitu ajan, tengoklah. Padahal dia bukan tukang ajan, sok-sok pula dia azan. Udah selesai Pak. Jadi makanya ceritakanlah yang hak. Berjalan saja di ruang yang hak, karena begitu kita tidak berhasil mendapat nilai dari manusia, maka biarkan Allah yang memberi penilaiannya. Udah gitu aja. Salah satu cara Allah memberi penilaiannya istiqomah. Ya, kira-kira kalau mendeteksi daripada apakah kebaikan itu manfaat atau tidak, gini Bang. Selama yang benar kita lakukan dan kita yakin bermanfaat kepada banyak orang, begitu difitnah kita, fitnah itu tidak menggoyahkan niat baik kita. Nah, tidak menggoyahkan. Ah, itu namanya degil Ustadz. Udah difitnah masih bandel, masih tetap ngerjain. Oh enggak, karena Allah yang kasih kekuatan. Ya, Allah yang kasih kekuatan. Bayangkan kalau Rasul itu dulu baper, bawa perasaan, Rasul itu udah lama ditinggalkannya dakwah itu. Kenapa? Ya karena itu Abu Jahal dan CS memang kerjanya memfitnah saja. Tidak ada yang lain ya. Itu kisahnya Isra wal Mi'raj. Ya kan Abu Jahal bilang, Muhammad, kalau betul kau pergi ke Aqsa, coba ceritakan Aqsa itu gimana. Sampai diceritakan Rasulullah detail. Ya, yakin kalau yang mendengar pasti yakin bahwa Rasul berada di sana. Karena kan kita pasti beda antara kita pernah ke Monas dengan kita nonton Monas di televisi, pasti beda cara kita menceritakannya. Nah, itulah yang dialami oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya waktu itu. Muhammad menceritakan Aqsa memang benar-benar karena dia pernah ke sana, bukan karena dia pernah bermimpi, bukan karena dia pernah nonton, bukan karena dia berhalusinasi. Nah, tapi saat itu ya tetap aja tukang fitnah ya fitnah juga, nggak ada lari-larinya dari situ. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim dan seterusnya. Jadi kalau sudah di khatam, ya ditutup, ya dibenteng pendengaran, penglihatan kita, tidak ada yang baik pada kebaikan. Nah, itu hati-hati. Nah, sudah belajar baik, Pak. Sekarang udah masuk di fase ketiga nih ya. Tadi kan pertama menjadi orang berhenti berbuat jahat. Yang kedua belajar berbuat baik. Nah, sekarang kita masuk fase nomor 3. Nomor 3 ini apa? Setelah bisa berbuat baik, belajarlah istiqomah. Jadi kan summastaqomo itu ya. Kalau kita lihat Al-Fatihah saja dosa jauh-jauh. Ihdinas sirotol mustaqim. Mustaqim itu ya istiqomah, Pak. Mustaqim, tapi ya para mufassir menafsir mengartikan itu sebagai jalan yang lurus. Dan lurus itu jangan salah kaprah. Lurus itu bukan hanya ke depan, ke atas juga
Lurus Pak. Kita ini selalu terminologi lurus itu ke depan. Coba jalan lurus, ya dia ke depan aja jalannya. Padahal ke atas juga lurus. Makanya lurus itu harus dua. Begini dia Pak. Vertikalnya harus ada, horizontalnya harus ada. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan bagi orang-orang yang kau kasih nikmat kepada mereka. Lagi-lagi gitu, konsentrasi kita memahami nikmat hanya urusan horizontal. Padahal urusan vertikal juga nikmat loh Pak. Ini ya saya kasih tahu. Lagi capek, mumet, banyak pekerjaan, banyak PR, tapi tidak tinggal sholat. Itu nikmat Pak. Tapi nikmatnya secara vertikal Pak. Kenapa? Kalau kita tinggal sholat, berarti kita tumpur itu. Jadi melihatnya bukan hanya karena hari ini dapat bonus ya, dikasih bos sawer. Ah itu kan bicaranya horizontal tuh. Alhamdulillah Bang, tadi aku dikasih bos sawer. Oke, secara horizontal Anda dapat nikmat. Secara vertikal nikmatnya ada enggak? Harus begitu cara mengkalkulasinya supaya keseimbangannya tetap terjaga, Pak. Jangan banyak bersyukur hanya pada ruang horizontal tapi tak berhasil bersyukur pada ruang vertikal. Ya, karena dua-duanya harus punya keseimbangan dalam ritme kehidupan kita. Kadang-kadang untuk mengukur kita ini bukan jadi orang tumpur. Tumpur itu kalau bahasa Arabnya muflis ya, bangkrut. Ya, kadang-kadang untuk mengukur apakah kita bukan jadi orang bangkrut, kalau ndak ada urusan horizontalnya maka lihat urusan vertikalnya. Ya, alhamdulillah sholat 5 waktu ndak tinggal. Alhamdulillah meskipun ndak banyak duit di dompet tapi masih infak. Alhamdulillah duhanya tadi masih dikerjain. Alhamdulillah tadi ada saudara minta bantuan saya masih bisa nolong. Alhamdulillah ya begitulah. Ya walaupun tadi saya katakan tidak ada feedbacknya ke kita. Memisah antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang harusnya diberikan ke kita. Jangankan pujian, fitnah juga dapat. Nah gitu. Ya saya sering beranalogi kalau tipenya orang Medan Pak. Orang Medan kan suka begitu. Maaf ini saya harus sebut karena saya juga kan orang Medan. Ya, begitu datang orang naik motor, naik kereta. Dia buka tuh helmnya. Bang, jalan ke Simpang Limun kemana bang? Nggak mau dijawabnya, diam aja dia. Bang, nanya ya bang. Apa? Sampai 3 kali ada. Sopan lah sikit. Turun kau sini. Nanya, itu baru sopan. Kan gitu. Kalau saya sih ngajaknya nggak gitu. Kalau orang lupa sopan samamu, jangan tidak memberi manfaat. Nggak apa-apa, kasih aja manfaat. Mungkin dia lebih hebat dari dirimu. Wajar dia nggak sopan. Udah gitu aja. Jadi nggak perlu kita ajari orang sopan. Yang penting kita memberi manfaat. Udah gitu aja. Jadi gimana Ustadz? Kasih tahu aja. Belok kanan bang. Nanti belok kanan. Kiri. Udah nggak ucap terima kasih Ustadz. Sakit hati saya. Nggak apa-apa. Ya, nanti ada saatnya engkau memberi pembenaran saat itu. Nah saat itu engkau diberi hikmah oleh Allah apa? Belajarkan dirimu besok-besok. Kalau saya yang nanya alamat ke orang, saya harus sopan. Kenapa? Karena nggak enak juga kita tidak disopani oleh orang lain. Udah gitu aja Pak. Tapi kan kadang-kadang kita suka pamrih dalam keadaan yang nggak kita sangka-sangka. Ya kalau you nggak sopan saya nggak jawab. Itu sudah benar tapi belum sempurna. Udah sempurnakan aja. Kalau orang lupa sopan, lupa ucap terima kasih itu kan ada salah satu di dalam kitab Sirrul Asror itu ya, yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Jailani. Katanya ada 3 kendaraan orang bisa sampai pada keselamatan dirinya. Salah satunya adalah salamatus sudur. Hati yang selamat. Hati yang selamat itu wasangkanya dikit-dikit aja tuh. Tik 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 tik. Sampai-sampai ada dalam kitab tasawuf dikatakan, boleh enggak kita bersyukur atas musibah orang lain? Orang lain menerima musibah, boleh nggak kita bersyukur? Jawabannya boleh. Tapi hanya sebatas karena kita tidak mengalami musibah itu. Sampai di situ saja. Karena untuk memberhentikan di situ itu sulit. Ya, itu kemarin kan coba Pak, tuh Sembahi itu kan kelihatan mobil putih yang tahu ya, sangat viral. Saat itu boleh nggak kita syukur? Boleh. Alhamdulillah ya Allah enggak saya yang ngalami. Udah sampai situ berhenti. Jangan disambung. Kalau disambung bisa jadi gibah Pak. Makanya itulah udah aku bilang jangan ke sana. Udah aku bilang jadi panjang Pak. Dan yang panjang itu yang enak. Itu pula masalahnya. Nah setelah kita melakukan syukur saatnya berdoa. Ya Allah mudahkan urusan mereka. Ya mereka juga enggak mau dapat ujian dan musibah seperti itu. Udah begitu. Nah kerja kita yang begitu-gitu inilah yang selalu harus kita kerjain. Ya, tadi pagi saya halal bil halal di Pemprov
Saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, saya bilang, sekarang lagi musim anak yang buat salah, bapak yang kena. Saya bilang, lagi musim nih. Jadi tahu nggak tuh? Itu nasihat dari Allah untuk jangan terlalu serius ngurusi orang, balik aja ke rumah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah Allah yang kasih tahu. Ini enggak, awak sibuk kali ngurusi orang, anak awak enggak urus. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Allah yang sebut. Dua keadaan dalam waktu yang berdekatan harus sudah menjadi nasihat paling besar bagi kita. Bapak Ibu mohon maaf, saya kalau ngomong itu bisa merinding saya. Kita semua punya potensi seperti itu. Ya kan? Coba tuh, kalau mau di rewind, nggak ada yang mau gitu Pak. Tapi ya begitu aja, cara Allah membuka aib ada saja. Makanya disitulah letaknya kita nggak boleh sombong. Ya Allah, kalau mau dibuka aib saya banyak kali sebenarnya. Ya, makanya diiringi dengan istighfar. Astagfirullah. Kalau agak meleak sedikit, tahu meleak ya. Kalau istilah orang Tanjung Balik, puak labu gitu. Udah puak labu sedikit, balikkan. Labu sedikit, balikkan. Udah gitu aja kerjanya Pak. Ya, agak kreak sedikit, balikkan. Agak kreak sedikit, balikkan. Kenapa? Karena sombong itu bukan pakaian makhluk. Itu pakaian Khalik. Itu kalau dalam bahasa ma'rifah. Pakaian itu maknanya hanya Allah yang boleh sombong. Manusia tidak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Saran saya, jangan sering-sering bilang, kau nggak tahu siapa aku. Tolong jangan sering-sering bilang gitu. Itu bahaya kalimat itu Pak. Iya kan? Begitu buka kaca ada tukang parkir, kau nggak tahu siapa aku? Hah? Tahu nggak? Nggak usah. Kalau perlu ngomong gitu sesekali aja Pak. Jangan sering-sering. Bahaya itu. Karena itu sangat potensial membuat orang sombong yang sangat bersangatan. Ya. Kalau orang nggak tahu siapa dirimu, nggak apa-apa. Itu lebih bagus. Setidaknya Allah banyak tutup aib dirimu dari kekurangan yang kau miliki. Nah ini kan ya begitu perayaan Isra wal Mi'raj, Pak. Ya kan? Sambutanlah ketua panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepling, Bapak Lurah, Bapak ini semua disebuti sama ketua panitia. Lewat nama Bapak ini. Padahal Bapak ini penyumbang terbanyak acara Isra Mi'raj, 18.700.000 disumbangnya. Tak disebut pula namanya dalam sambutan. Oyonglah kawan, kan gitu kan. Ya, akhirnya mundurlah dia dari majelis. Mundur masuklah WA group, ya kan. Aku bukan apa-apa ya. Udahlah kalau aku bukan apa-apa udah marah itu kan. Nah kadang-kadang gitu Pak. Maaf ya, memang sakit hati. Bayangkan awak nyumbang 100.000 aja, nama awak pengen disebut. Apalagi 18.700.000. Oyong juga lah sebentar memang itu. Cuman begitulah kadang-kadang Allah merahasiakan aib. Gini Pak, begitu orang menyebut nama kita, pasti plus dan minusnya lengket. Kalau Bapak nggak percaya, jangan nggak orang lain lah, anak kita aja suruh ngomong. Ya, awak kenal sama Pak Arifin? Kenal lah Pak. Siapa itu? Ayah saya. Oh ya, cemana menurutmu ayah? Ayah baik sih, tapi pelit. Oh, masih ada tapinya Pak. Coba. Jadi kalau seandainya ada orang lupa nyebut nama kita, anggap saja Allah sedang lindungi aib kita. Karena begitu, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Uco yang sudah menyumbangkan 18.700.000 Isra Mi'raj. Laulah begosip lah semua itu. Dia itu mau caleg ini. Oh, udah jelas, Pak. Maaf ya. Jadi banyak cara Allah membuat aib kita dilindungi. Dan kadang-kadang caranya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya udah. Nah, itu harus kita lihat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, istiqomah ini menjadi kekuatan Pak. Jadi istiqomah yang nomor 3 ini bagaimana energinya Pak? Belajar bertahan, hilangkan harapan, fokus saja pada perbuatan. Udah gitu aja. Jadi kalau istilahnya guru-guru dulu ya dari 0 ke 0, kalau bahasa Inggrisnya from 0 to 0. Ya, jadi kalau sudah infak, begitu selesai sholat, anggap saja belum pernah infak, udah gitu aja. Karena beda momennya. Nanti lagi di jalan ketemu pula sama orang yang lapar. Ya udah kalau masih ada hartanya infak lagi. Gitu aja Pak. Jadi kalau kita mengkalkulasi tuh kalimat yang masa aku aja tuh sering tuh Pak. Ya kan di WA. Bu nggak ngasih snack ke masjid pengajian hari ini. Masuklah WA balasan. Masa aku aja. Ini bahaya Pak. Itu bahaya. Kalian lah masa aku aja. Nah tahu nggak? Setan itu nggak suka nengok orang istiqomah. Dia itu gini, udahlah kau boleh baik, tapi jangan baik kali, ya gitu kira-kira.
Kau boleh baik, tapi jangan baik kali. Nanti ya, sedangkan orang yang nggak baik aja masuk surga, nanti kau pula yang masuk surga. Jadi oleh karenanya Pak, tolong alasan-alasan yang membuat kita ini jenuh menjadi orang yang istiqomah diterabas ya, pang 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 pang. Ibu hari ini puasa enggak? Enggak, aku puasa hari ini. Kenapa? Udah 2 bulan ini aku puasa aja loh. Senin Kamis ini sesekali enggak puasa. Nah, ini hati-hati. Jawaban gini ini jawaban jebakan. Merasa dia sudah banyak puasa lalu hari ini tidak puasa. Dalam ilmu akhlak ini bermasalah. Bermasalah jawabannya. Walaupun tidak salah perbuatannya. Ya, jadi gimana jawabannya Ustaz? Iya Bu, hari ini kebetulan saya pergi ke rumah anak saya agak panas, jadi saya khawatir tidak tahan puasa, jadi saya tidak puasa. Alasan-alasan gini jauh lebih sejuk dibanding 2 bulan ini saya tidak berhenti puasa baru kalinya. Ya. Bapak Ibu, istiqomah ini tempat kita belajar untuk menempah bahwa ternyata taat ini menjadi kendaraan kita. Jadi udah, bila mana masih bisa melakukan kebaikan, kemanfaatan ya. Jadi inilah energi yang sebenarnya yang nggak boleh kita tinggalkan. Tuh kalau bicara akhirat kan rezeki manusia yang paling original itu sebenarnya adalah amal, Pak. Dan ini saya harus sering mengingatkan diri saya juga. Tuh kalau dulu secara kalkulatif kan ngomongnya begini. Ada orang uangnya 10 juta. Dia infakkan 2 juta. Berapakah hartanya? Nah, kita kan selalu menjawab 8 juta. Sisa hartanya. Kira-kira gitu kan? Tapi kalau pakai teori rezeki, Pak, harta dia itu sebenarnya ya 2 juta tadi. Kenapa? Karena 2 juta itulah yang kelihatannya tidak bermanfaat untuk urusan dunianya, tapi menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu siapa itu ya? Yang pendiri masjid besar di Jakarta atau Bogor tuh. Siapa sih namanya? Yang kubah emas itu kan dia pernah diwawancara itu kan jawaban dia begini, karena dia termasuk orang yang banyak mendirikan masjid, terus ditanya, ibu nggak rugi ya ngasih harta cuma-cuma ke sana kemari ke sana kemari ke sana kemari? Jawabannya, iya saya memang nggak mau rugi saya mana mau harta saya hanya di dunia, saya mau harta saya sampai akhirat. Jawaban ini kita anggap saja motivasi, tapi tidak semua orang berhasil memiliki jawaban seperti ini. Itu aja problemnya. Sehingga kita selalu saja main di ruang-ruang yang minimalis pada urusan-urusan berbagi. Ya nggak usah geleng-geleng Pak, angguk-angguk aja, karena saya juga gitu. Ya kita masih main di ruang yang minimalis pada urusan berbagi. Ya karena nggak kupakai lagi, karena nggak bermanfaat lagi, karena jarang kupakai. Masih yang gitu-gitu aja nih. Tapi nggak apa-apa, yang itu pun bertahan saja. Ya mana tahu pelan-pelan nanti sensitivitas filantropi berbagi kita menjadi menguat. Nah, akhirnya vertikal dan horizontal menjadi seimbang energinya. Nah, yang keempat, tadi kan sudah tidak jahat, lalu belajar berbuat baik, lalu istiqomah dalam kebaikan. Yang keempat, yang terakhir itu adalah ikhlas. Karena hanya dengan ikhlaslah istiqomah ini menjadi satu kegembiraan. Kalau enggak, maka kita ini bawaannya suntuk aja. Tahu nggak ada orang taat suntuk, Pak? Suntuk. Ya kalimatnya tahu, cemanalah. Cemanalah. Tuh jangan sering-sering ngomong cemanalah, Pak ya. Itu tanda-tanda orang yang nggak gembira itu. Cemana, Bang? Cemanalah. Nah, cemana, Bang? Cemanalah ya. Kayaknya hidupnya natural aja gitu. Ya. Ustadz, kenapa minum air putih? Nah, cemanalah. Cuma air putih yang ini orang yang merasa cukup tapi nggak gembira. Kalau gembira Pak, dia nggak pakai kalimat cemana lah. Ustadz, kenapa minum air putih? Iya, alhamdulillah Pak. Dari tadi pagi saya minumnya berwarna terus. Saya perlu nih air yang original ini, makanya alhamdulillah nih senang. Harus begitu melihatnya. Ya kalau enggak, tetap semua nggak ada yang gembira Pak. Jadi orang sholat juga gitu kalau kenapa wak asik di masjid aja wak tengok ya. Cemana lah. Gak ada kerja lagi, kan kasihan Pak. Ya, padahal dia bisa ke masjid setiap waktu. Enggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi tetap saja dia melihatnya jelek, tetap aja melihatnya sepele. Nah maksud saya istiqomah dibalut dengan keikhlasan ini membuat kita merasa gembira melewati amal. Terakhir ya Bapak, maka Bapak Ibu, saya ingin katakan bersyukurlah kita. Jadi gini, ini informasi rahasia ya. Ya, walaupun udah saya bilang dirame orang.
sebenarnya kita ini banyak dimudahkan Allah urusannya. Serius. Ya, saya karena ceramah di kantor-kantor gini sering saya sebutkan yang begini-gini. Kita ini enggak lagi memikir nanti siang, nanti sore makan apa, ya kan, sewa rumah berapa. Yakinlah. Jadi oleh karenanya kita ini harus menjadi teladan bersyukur kepada orang-orang. Jadi jangan pula orang-orang itu justru mengajari kita bersyukur, jangan Pak. Wahai. Jadi harus kita yang menjadi teladan bagi mereka untuk bersyukur kepada Allah. Sehingga akhirnya kita ini kelihatan bukan orang yang kufur. Ya, kadang-kadang kita ngomong ribetnya pekerjaan, di samping orang yang udah 5 tahun gak punya pekerjaan. Aduh kan capek Pak. Aku suntuk kali aku kerja di kantor. Aduh, udah gini. Berita suntuknya dirahasiakan aja. Kenapa? Karena kau sedang duduk di samping orang yang sedang mencari kerja, gitu maksudnya. Sama itu, kau kalau datang ke rumahku, rumahku berantakan, anakku 4 orang, tahu, 4 orang heboh, ribut, hebring segala macam. Ngomong di samping orang yang udah 5 tahun gak punya anak. Jadi kadang-kadang momennya selalu gak pas Pak. Sehingga kelihatan kita bukan orang yang bersyukur gitu. Kelihatan kita orang yang labil terus dalam urusan kesyukuran. Fa'tabiru ya ulil albab ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin pada para jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa kita persilahkan. Pak Sandi ada yang tanya tadi senyum. Silakan. Silakan Pak. Jangan ragu. Kalau nggak ada pertanyaan jangan dipaksa juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jadi manusia ideal seperti Nabi itu impian kita semua. Cuma mungkin tadi kan Ustaz memulai dari berbuat salah kepada tidak berhenti berbuat salah. Jadi ya memang manusia ini tempat dosa dan salah. Jadi mungkin tipsnya lah, bagaimana kita supaya senantiasa mawas diri dalam segala situasi. Karena kan situasi ini kan macam-macam. Kalau lagi enak-enak kayak gini, itu harus diceramain Ustaz. Sekali lagi kan gitu. Tapi jumpa Allah sama yang tak betul di luar saya itu kan balik lagi biasa. Lupa gitu. Jadi membuat diri kita tetap istiqomah, tetap rajin, tetap mawas diri. Ya, ini yang dari kata kuncinya. Mungkin bisa kita bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak, kalau Bapak tanya tips, saya pun oleng juga itu Pak. Karena kita juga dalam keadaan yang sama. Itulah kenapa tuh syairnya orang Arab kan begitu. Bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Supaya kita nggak sempat berpikir jelek Pak. Jadi memang kalau disebut siapa diri kita, sangat bergantung pada alam mana kita berkomunikasi. Jadi konsep hijrah itu kan ada hijrah fikriyah, ada hijrah ma'nawiyah, ada hijrah syu'uriyah. Katanya begini, ya. Kalau labil pada urusan sholat, jangan berteman sama orang yang malas sholat. Nanti engkau akan terikut malas sholat. Kira-kira begitu tuh. Jadi kalau tahu labil pada urusan sholat, maka bertemanlah sama orang yang gak pernah meninggalkan sholat. Karena biasanya ritmenya akan terbawa tuh. Nah inilah kira-kira kerjaan kita, PR kita gitu. Kalau udah tahu gak pandai berenang, jangan terjun di tengah laut. Terjun saja main pinggir-pinggir, ya kan? Nanti bisa mati sendiri kalau gak pandai berenang. Nah kita ini menurut saya sih bisa paham saja keadaannya. Saya bicara yang saklek-saklek ya, ini gini. Kita ini sama orang tapi beda potensi dosa. Ya, serius Pak. Saya dulu punya teman ya di sekolah. Maaf ini teman saya agak jahat nih, tapi sekarang dia sudah jadi orang baik. Kerjanya main judi, Pak. Berjudi itu kalau dapat kiriman dari orang tua, main judi aja tuh.
Sering juga dia menang tuh. Nah, kadang-kadang saya ditraktirnya kalau dia menang. Makanya banyak juga yang subhat nih di sini. Tapi itu kalau dia pergi main judi itu karena saya tahu, karena saya pernah 6 bulan satu pondok sama dia waktu dulu. Jadi saya paham tuh. Orang berjudi kan biasanya mabuk tuh Pak sambil minum. Dan alhamdulillah dia memang nggak mau mabuk. Itu dia bilang bahkan minum yang pahit aja dia, minum kopi aja nggak bisa. Karena yang pahit itu. Jadi itu yang saya katakan, dosamu itu mabuk nggak ada saya bilang. Tapi dosamu adalah judi. Nah sama ini, kita ini punya potensi dosa yang hanya kita tahu. Nah sekarang kerja kita adalah menjauh-jauhkan diri dari potensi dosa itu. Itulah tipsnya, nggak ada yang lain Pak. Itu kalau sering tinggal sholat, kalau sholatnya diabaikan, maka belajarlah sholat di awal waktu. Ya, ada orang bilang, Ustadz, saya kalau di masjid segala sholat sunnah aku kerjain, ya kan? Sampai bingung aku mau ngerjain sholat sunnah apa lagi. Tapi kalau di rumah Ustadz, begitu dengar ngaji-ngaji sholat asar, barulah sholat zuhur aku kata. Itulah malasnya. Udah, berarti engkau harus sering-sering datang ke masjid. Gitu aja Pak. Itu tipsnya. Kita cari aja kira-kira potensi apa yang sering menjebak-jebak diri kita pada urusan dosa itu dan hindari itu. Jauhi itu. Nah, sampai pada urusan yang lain ya. Kalau anak-anak muda kayak kita ini kan masih muda semua nih kelihatan nih wajahnya. Ya, salah satu dosa yang sensitif syahwat, Pak. Bapak-bapak jangan geleng-geleng, angguk-angguk aja, Pak. Iya, syahwat. Jadi hati-hati. Makanya yang menjebak-jebak urusan yang begitu hindari. Walaupun kadang-kadang nggak bisa, tetap juga terjebak. Itu modusnya maaf ini agak lari dikit. Ya, kadang-kadang reuni itu. Tuh kalau saya diundang ceramah reuni, kadang saya selip-selipkan sedikit tuh. Hati-hati nih, reuni ini modus banyaknya nih saya bilang. Ya kan CLBK, cinta lama balik kembali. Ini gawat-gawat ya, apalagi reuninya pakai keyboard, Pak. Naiklah dia, masih ingat lagu kita yang dulu. Kata, udah jadi tuh, Pak. Selesai. Nah, makanya gimana? Silakan carilah jalannya. Untuk tidak, gimana caranya Ustadz? Bawa binikmu supaya kau nggak menggatal. Udah gitu aja. Ini nggak asal reuni nggak pernah bawa bini. Asik tunggal aja bawaannya. Nah yang gitu-gitu itu maksud saya harus dikuatkan agar kita tidak terjebak pada dosa. Saya kira itu aja saran. Dan kita ini Pak sama potensinya Pak. Tidak ada yang bisa aman di situ karena al imanu yazidu wa yanqus naik turun. Nggak ada yang bisa stabil lah kira-kira gitu. Tarsongonima ya gitulah Pak ya kira-kira Pak. Siapa? Ini suhu yang bertanya nih gawat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Ya. Kalau dari yang Ustaz sampaikan, orang yang sholat kecenderungannya untuk memilih orang yang sholat untuk menghindari agar dia tidak melakukan sholat, tetap melakukan sholat. Begitu juga misalnya orang yang tidak sholat. Pertanyaan ini Ustaz, si A dia tidak sholat, tidak pernah sholat. Kemudian si B itu yang memang rajin sholat. Kalau kita terapkan logika seperti tadi, kasihan kali si A, Ustaz. Karena si A pada suatu masa ingin mengerjakan sholat, berusaha si A untuk mendekati si B yang memang diketahui rajin sholat. Tetapi si B karena merasa dia rajin sholat, aku nggak mau lah deket-deket kamu, aku jadi nggak rajin sholat. Gimana Ustaz? Ya. Nah, alhamdulillah pertanyaan ini memang harus ditanya. Nah disitulah letak menghindari diri dari eksklusivisme. Itu yang saya katakan tadi, kemampuan kita memberi manfaat kepada banyak orang. Jadi kan perintahnya jelas Pak. Saya kira Bapak-Bapak hafal itu semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pertanyaannya sederhana. Kalau kehadiran kita hanya menyempurnakan secara simbolik alam ini, berarti kita nggak ada manfaatnya. Jadi ya pertanyaan sederhananya, manfaat apa yang Anda tularkan? Jadi kalau datang orang, Pak izin, saya senang dengan Bapak karena Bapak kelihatannya tidak pernah tinggal sholat. Maka izinkan saya akrab dengan Bapak. Saya ingin belajar sholat. Nah saat itu siapkan diri kita untuk mempertegas kemanfaatan kita. Nah disinilah letak yang nggak boleh eksklusivisme itu. Ya sederhana Pak ya, hati-hati. Kita ini sering kena jebakan Batman pada ruang mahdoh. Mahdoh itu ritual. Dia udah selesai sholat duha 8 rakaat, sholat sunnah hajat, sholat taubat. Udah selesai nih Pak, iktikaf, infak sudah. Begitu dia keluar dari masjid,
Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menyempurnakan amal di pagi hari ini. Begitu dia jalan Pak, sampai di pasar, ketemu sama orang kena serempet, naik motor, terjatuh Pak, tidak ada yang tolong. Padahal dia pengurus masjid, mungkin dia bisa membawa ke masjid, memberi pertolongan pertama, tapi akhirnya dibangunnya logika. Aku udah sholat kok tadi, banyaknya pahala aku hari ini. Nah, yang gitu pun nanti ditolong, resek pula, awak pula disulit, udah biarin, hati-hati Pak. Nah yang gini-gini ini yang ngeri, itu yang saya bilang eksklusif. Padahal uji empirik amal mahdoh itu ada pada ruang sosial. Jadi di situ sebenarnya kemampuan membuat inklusif. Jadi kalau kita yang menjadi orang yang taat tadi, saya ajak kita untuk meluaskan hati, memudahkan urusan orang-orang yang sedang belajar kembali kepada jalan Allah. Nah kalau ketemu sama orang yang begitu, ya memang harus kita dakwahi sebenarnya Pak. Jadi jangan sampai kita eksklusif ya, nggak bisa, kau belum makomnya. Ya, berapa kali tinggal sholat seminggu ini? Setiap hari Pak, nggak bisa, belum makomnya, sana. Jangan. Nah mudah-mudahan gitu ya Bang. Jadi saran saya, mari kita ajak, dan kita harus menjadi da'i. Da'i itu bukan hanya menyampaikan, tapi da'i itu untuk menghipnotis, mengajak orang, menginspirasi untuk bisa melakukan satu kebaikan. Kira-kira gitu. Alhamdulillah, makasih Bang. Beliau ini guru saya juga sebenarnya, itu salah bertanya tadi. Ada lagi? Habis? Iya, memang bagusnya nggak ada Pak. Ya. Ya, kita tutup dengan doa. Terima kasih, saya doakan Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Diberi kemudahan, keluasan rezeki, dan insyaallah kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.